Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbuat Baik, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 21a. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkatanya, "Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing sesuai kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, 'Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.' Kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.'" Saudara-saudari terkasih, setelah hamba yang menerima 5 talenta, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Sementara ketika hamba yang menerima 1 talenta datang, tuannya itu berkata kepadanya, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah mengetahui bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah talenta itu kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan menjadi penentu memperoleh hidup yang kekal. Perumpamaan ini sekaligus mematahkan pemikiran dan pandangan dari gereja non-Katolik yang mengatakan bahwa seseorang hanya diselamatkan oleh iman atau rahmat Allah tanpa perbuatan manusia. Artinya, Tuhan Yesus sendiri menghendaki kita, para pengikutnya, berbuat baik dari hari ke hari. Sebab
perbuatan yang baik yang kita lakukan menjadi perwujudan iman kita kepada Allah. Kita ambil contoh Abraham yang kita kenal sebagai bapa umat beriman. Tetapi untuk membuat Abraham menjadi bapa umat beriman, Abraham terlebih dahulu diuji Allah melalui tindakan nyata. Tanpa tindakan atau perbuatan yang nyata, Abraham tidak bisa disebut sebagai bapa umat beriman. Demikian pula dengan kita, umat Kristiani yang hidup di zaman sekarang ini, dengan segala tantangan dan cobaan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Kita mengaku sebagai orang beriman. Kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Namun, iman kita diuji melalui perbuatan dari hari ke hari. Saudara-saudari terkasih, Allah memberikan talenta, uang atau modal yang cukup untuk kita semua. Modal atau talenta itu bermacam-macam. Ada yang mempunyai modal dalam bentuk suara. Orang yang memiliki modal suara bisa menjadi penyanyi. Orang yang memiliki modal meracik masakan bisa menjadi chef atau juru masak. Orang yang memiliki modal bahasa bisa menjadi penerjemah, guru bahasa, atau menjadi diplomat. Demikian pula dengan modal-modal dalam bidang lain. Namun, satu hal yang pasti, bahwa semua modal yang kita miliki itu harus kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kita. Mengembangkan atau menumbuhkan talenta yang kita miliki menjadi perwujudan iman kita. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh takut, khawatir, dan malas. Sebab sesungguhnya tidak ada orang yang gagal. Orang gagal biasanya terjadi karena orang itu takut, khawatir, dan malas. Misalnya, ada orang yang ingin menjadi penyanyi terkenal, tetapi takut gagal. Akibatnya, talenta menyanyi yang dia miliki tidak bertumbuh dan berkembang. Padahal Allah bisa menolong setiap orang tersebut ketika orang itu berani melangkah dan melakukan sesuatu tanpa takut gagal dan malas. Apakah kita sudah berusaha berbuat baik kepada sesama sebagai perwujudan iman kita kepada Allah tanpa rasa takut, khawatir, dan malas? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami berbuat baik kepada sesama sebagai perwujudan iman kami. Bantulah kami untuk peduli dengan sesama yang menderita, sakit, hidup berkekurangan, kelaparan, dan dipenjara. Sebab dengan berbuat kami memperoleh kehidupan yang kekal. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.